hari ini saya bersama Pak Menko, kemudian sebagai insinyur Pak Luhut, Pak Wakil Menteri, ini menghadiri acara Kongres 22 dan juga saya menyaksikan kemudian pembukaan sinding award untuk 3 tokoh nasional kita, Bung Karno, Pak Juanda, dan Pak Habibie. Dan saya memang mengharapkan supaya jumlah insinyur kita diperbanyak karena kontribusinya jelas, memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional kita, baik di bidang pembangunan fisik, di bidang industri. Menko ini perekonomian, juga pernah menjadi Menteri Perindustrian, ini kontribusinya banyak. Karena itu kita berharap ke depan jumlah insinyur kita yang memang masih dibanding dengan beberapa negara masih lebih kecil, kita harapkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Oleh karena itu saya mendorong masyarakat untuk juga putra-putrinya diarahkan pada untuk menjadi insinyur. Barangkali itu. Ada yang bertanya? Silakan. Terima kasih Pak, saya Anton dari Harian Kompas Pak. Kami ingin tanya, lalu upaya apa dari pemerintah Pak untuk meningkatkan jumlah insinyur di Indonesia, kemudian sekaligus juga menyangkut sertifikasi kompetensi bagi insinyur Pak untuk menjamin profesionalitas, itu nanti seperti apa? Itu Pak, terima kasih. Ya, kita ingin pertama tentu membangun lembaga pendidikan tinggi, universitas, institut, atau sekolah tinggi yang mengarah kepada insinyuran, dan juga kita menyiapkan di tingkat sekolah SMA, bahkan kita mungkin dari dasar itu sudah mulai diarahkan supaya lebih banyak nanti bisa menghasilkan insinyur. Jadi nanti ada kebijakan di dalam rangka pembangunan pendidikan nasional kita, ini kita memang arahkan ke situ. Mengenai teknis seperti gimana sertifikasi, ini mungkin Pak Ketua PI Ulama, kami silakan memberikan penjelasan teknisnya seperti apa sertifikasi. Jadi untuk sertifikasi insinyur profesional, PI telah menyiapkan sistem dan infrastruktur dan peta jalan yang akan memfasilitasi mahasiswa teknik dari perguruan tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi masih di perguruan tinggi, dilanjutkan lagi dengan sertifikasi insinyur profesional. Setelah itu kita registrasi, setelah itu baru kita setarakan di tingkat dunia. Hari ini sistem dan infrastruktur PI telah kompatibel dan setara dengan sistem dan infrastruktur insinyuran dunia. Karena itulah maka insinyur profesional Indonesia sudah sama dan setara dengan insinyur di negara-negara maju. Ya, mungkin Pak Menko ini bisa jelaskan. Izin Bapak Wakil Presiden yang kami hormati. Pertama tentu Indonesia membutuhkan banyak insinyur. Dari segi pemerintah adalah mempersiapkan demand side, dan demand side itu tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden dalam program strategis nasional itu yang besarnya mendekati 5.600 triliun sampai tahun 2024, terdiri dari program infrastruktur baik darat, laut maupun udara. Kemudian juga ada proyek-proyek public private partnership ataupun KPBU, dan juga ada proyek di dalamnya adalah hilirisasi
baik itu BUMN maupun privat, dan tambahan lagi juga yang menjadi agenda dalam G20, transisi daripada digitalisasi itu membutuhkan seluruhnya hampir 15.000 engineer digital sampai dengan 2025. Kemudian juga kita membutuhkan untuk transisi energi, dan demikian pula untuk mencapai target SDGs. Jadi demand side-nya disiapkan pemerintah, supply side-nya oleh Kementerian Dikbudristek, termasuk di dalamnya mendorong para ahli teknik ataupun sarjana-sarjana D3, sehingga yang program Bapak Presiden itu untuk vokasi juga terus didorong menjadi bagian daripada percepatan penambahan insinyur, agar tadi seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, jangan sampai Indonesia kalah sama Vietnam jumlah insinyur per kapitanya. Demikian Bapak Wapres, terima kasih. Kira cukup, terima kasih. Maaf, terakhir Pak, saya Farida dari MNC. Maaf, ini terkait penemuan Omikron. Antisipasi yang dilakukan sekarang seperti apa ya Pak? Kemudian apakah PPKM level 3 yang sebelumnya tidak jadi dilaksanakan, apakah akan dilaksanakan untuk periode 24 Desember dan hingga 2 Januari? Seperti itu Pak. Ya, saya kira pertama tentu memperketat masuknya itu dari berbagai pintu masuk udara, laut, maupun darat. Jangan sampai mereka yang bawa itu lolos. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, karena ini sudah mulai masuk, maka kita memperketat prokes. Itu protokol kesehatan, pertama masker, kemudian juga peduli lindungi, dan juga tracing, testing ini juga terus akan kita pergiat. Kemudian vaksinasi ini akan dipercepat, yang masih belum 2 ini dipercepat, bahkan kita sudah Januari ini sudah masuk booster ya, booster sudah masuk. Ini penting vaksinasi ini, dan juga memperketat pelaksanaan PPKM di daerah masing-masing sesuai dengan levelnya. Kalau mungkin level ini kan bisa naik turun, bisa saja ya. Oleh karena mungkin sampai dengan tahun baru, sampai dengan Januari itu tidak ada yang diturunkan, dan berpotensi kemungkinan kalau misalnya ada daerah yang kurang bisa naik meningkat levelnya, dan tapi diketatkan walaupun tidak di level 3 kan, tapi bisa dilakukan pengetatan tentang PPKM masing-masing. Barangkali itu beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sekiranya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.